Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Rivanesta, masih di sudut edukasi, belajar mudah dan menyenangkan. Bagaimana kabar adik-adik hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, karena sehat itu penting sesuai dengan tema 4 ya. Dengan kita sehat, maka kita bisa belajar bersama untuk membahas soal-soal dari buku penilaian Bu Pena untuk SD atau MI kelas 5 ya, jilid 5B. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal latihan soal subtema 2 ya. Untuk latihan soal subtema 1 kemarin sudah kita bahas di video sebelumnya ya. Masih di tema 4 ya, sehat itu penting. Subtema 2, gangguan kesehatan pada organ peredaran darah. Ini di halaman 47 sampai dengan halaman 48 ya. Oke, langsung saja kita bahas satu persatu mulai dari muatan pelajaran bahasa Indonesia ya. KD 3.6. Nomor 1, isi pantun terdapat pada baris lah. Pantun itu baris 1, 2 itu sampiran, baris ketiga 4 adalah isi. Maka jawabannya adalah yang D, ketiga dan keempat. Langsung ke nomor 2. Bacalah pantun berikut untuk menjawab soal nomor 2 dan 3 ya. Ke kebun sesuai jadwal, basmi gulma yang meninggi. Ayo bangun lebih awal untuk berolahraga pagi ya. Jadi nomor 2, pantun tersebut termasuk jenis pantun. Nah, ini tadi adalah nasihat ya. Kita dinasihati supaya kita bangun lebih awal untuk berolahraga pagi. Jawabannya nomor 2 adalah yang B, pantun nasihat. Nomor 3, amanat dari pantun tersebut adalah, tadi kita dinasihati bahwa kita harus bangun lebih pagi untuk berolahraga. Di sini sudah saya tuliskan ya untuk yang nomor 3 ya. Oke, nomor 3 tadi jawabannya adalah pesan agar kita bangun pagi untuk berolahraga ya. Oke, lanjut ke nomor berikutnya, nomor 4. Tuliskan langkah-langkah dalam menulis pantun. Oke ya, untuk yang nomor 4, tuliskan langkah-langkah dalam menulis pantun. Di sini sudah saya tuliskan ya. Untuk yang nomor 4, jadi yang pertama, tentukan tema dari pantun, kemudian tentukan jenis pantun yang akan dibuat. Selanjutnya, buat bagian isi pantun lebih dahulu. Dan yang terakhir adalah kita buat sampiran dari pantun tersebut. Ini ada ya di materi, mungkin bisa dilihat ya. Itu untuk jawaban nomor 4. Kita lanjut ke nomor 5. Buatlah sebuah pantun anak-anak sesuai dengan ciri-ciri pantun ya. Ciri-ciri pantun tadi jadi setiap baris itu terdiri dari 8 sampai 12 suku kata, kemudian 1 bait 4 baris, baris 1 2 sampiran, baris 3 4 adalah isi. Oke, di sini contoh pantun anak-anak ya. Ilalang tumbuh di tanah lapang, tumbuh bukan sebagai tanaman. Hati senang bukan kepalang, bermain bola bersama teman. Lah, ini adalah contoh pantun anak-anak ya. Biasanya kalau pantun anak-anak itu isinya adalah anak-anak yang sedang suka bermain ya. Oke, itu untuk muatan bahasa Indonesia. Kita lanjut ke muatan IPA ya. Nomor 1. Gangguan sistem peredaran darah yang disebabkan oleh kurangnya sel darah merah dalam tubuh adalah, ini jawabannya adalah yang A, yaitu anemia. Lanjut ke nomor 2. Perhatikan ciri-ciri gangguan sistem peredaran darah berikut ya. Yang pertama, disebabkan faktor keturunan. Kedua, darah pada luka sulit membeku. Yang ketiga, ditandai dengan pegal-pegal. Yang keempat, tekanan darah meningkat. Yang kelima, pembuluh darah mengalami kerusakan. Pernyataan yang benar mengenai hemofilia adalah hemofilia itu biasanya darah pada luka sulit membeku. Ini disebabkan oleh faktor keturunan. Jadi jawabannya adalah yang 1 dan 2 untuk hemofilia. Jawabannya adalah yang A. Lanjut ke nomor 3. Pak Adi memeriksa tekanan darah ke dokter. Saat melihat hasilnya, tekanan darah Pak Adi adalah 150/80 mmHg ya. Dokter mengatakan tekanan darah normal adalah 120/80 mmHg. Pak Adi mengalami gangguan
kesehatan pada organ. Nah, untuk yang nomor 3 jawabannya adalah jantung ya. Ini nomor 3 jawabannya adalah gangguan kesehatan pada organ jantung yang dialami oleh Pak Adi. Lanjut ke nomor 4, tuliskan faktor-faktor yang dapat menyebabkan seseorang mengalami gangguan kesehatan pada sistem peredaran darah. Ini ada 2 faktor ya yang menyebabkan seorang mengalami gangguan kesehatan, itu faktor keturunan dan faktor non keturunan ya. Faktor keturunan itu contohnya ada hemofilia sama thalassemia, ini yang nomor 4 ya. Kemudian yang nomor 2 ada faktor non keturunan ya. Faktor non keturunan itu ada anemia, leukemia, dan juga demam berdarah. Kita lanjut ke soal nomor 5. Apa saja gangguan kesehatan pada darah akibat faktor keturunan? Lah tadi udah dijelaskan nomor 4. Lah ini penjelasannya yang lebih detail ya. Kita diminta menjelaskan. Jadi gangguan kesehatan pada darah akibat faktor keturunan itu tadi ada hemofilia dan thalassemia. Hemofilia itu tubuh kekurangan protein yang dibutuhkan dalam proses pembekuan darah itu untuk hemofilia. Sedangkan thalassemia itu adalah kelainan pada darah yang tidak dapat memproduksi cukup hemoglobin, itu namanya adalah thalassemia ya. Oke, sudah 5 nomor untuk muatan pelajaran IPA. Kita lanjut ke muatan pelajaran berikutnya yaitu SPDB. Tari legong menggunakan properti berupa kipas ya. Ini jawabannya, tari legong itu dari Bali. Ini propertinya adalah kipas. Kita lanjut ke soal berikutnya nomor 2. Apa fungsi dari properti tari? Di sini sudah saya tuliskan ya. Untuk yang nomor 2, jadi fungsi dari properti tari itu adalah membantu menegaskan makna dalam tari dan membuat tarian lebih menarik. Itu fungsi properti tari. Kemudian nomor 3, apa yang kamu ketahui tentang pola lantai? Lah, pola lantai itu apa? Pola lantai adalah garis yang dilalui para penari ketika memperagakan gerak tari, itu dinamakan dengan pola lantai. Lanjut ke nomor 4, tuliskan 3 tari kreasi daerah beserta pola lantai yang digunakan ya. Tari kreasi daerah serta pola lantainya. Ini di sini saya tuliskan ada tari kecak ya, pola lantainya lingkaran ya. Kemudian ada tari saman, pola lantainya itu horizontal atau lurus ke samping. Dan yang ketiga ada tari kipas pakarena, pola lantai yang digunakan adalah lingkaran. Kemudian kita ke nomor 5, gambarkan 3 jenis pola lantai lengkung. Nah, pola lantai yang berbentuk lengkung ya, 3 jenis itu ada pola lantai yang berbentuk lingkaran ya, ini gambarnya seperti ini ya, membentuk lingkaran. Kemudian lengkung ke belakang atau seperti U ya. Kemudian ada lengkung ke depan atau seperti N ya, N kecil ya. Itu untuk nomor 5 ya, muatan pelajaran SPDB. Kita lanjut ke muatan pelajaran IPS. KD 3.2 nomor 1. Tujuan pembangunan sosial budaya adalah, tujuan dari pembangunan sosial budaya itu apa? Untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Kemudian soal nomor 2, tuliskan 2 contoh pembangunan sosial budaya dalam aspek adat istiadat dan tradisi ya. Contoh pembangunan sosial budaya dalam aspek adat istiadat dan tradisi itu apa aja? Ini yang pertama, melestarikan adat istiadat seperti upacara adat ya. Kemudian yang kedua, melaksanakan norma-norma dalam suatu adat istiadat. Contohnya menghormati orang yang lebih tua. Kita lanjut ke soal nomor 3, bagaimana cara melaksanakan pembangunan dalam aspek bahasa di sekolah? Nah, ini jawabannya, menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar saat berkomunikasi ya di sekolah. Lanjut ke nomor 4, ini salah ketik ya mungkin ya, ini yang nomor 4, yang bawah ini nomor 5. Ini saya anggapnya seperti itu ya. Tuliskan 4 macam interaksi dalam bidang pendidikan. Berikan contohnya, interaksi dalam bidang pendidikan ya, 4 macam. Yang pertama, ini ada interaksi antara siswa dengan siswa. Contohnya Dedi dan Jonas sedang berdiskusi, ini ada ya di depan, bisa dilihat ya. Kemudian interaksi antara siswa dengan guru. Misalnya guru memberi pertanyaan kepada murid-murid. Nah, itu adalah interaksi antara siswa dengan guru ya. Kemudian interaksi antara siswa dengan sumber belajar. Sumber belajar itu contohnya materi pelajaran berarti ya. Ini
siswa mendengarkan penjelasan materi dari guru. Itu contoh interaksi siswa dengan sumber belajar. Kemudian interaksi siswa dengan lingkungan yang keempat ya. Misalnya ini siswa melakukan karya wisata ke museum. Nah, ini adalah 4 contoh interaksi di bidang pendidikan. Lanjut ke nomor 5 ya, ini bukan nomor 4 ya. Balik ya, apa perbedaan antara pendidikan formal dan pendidikan non formal? Ini juga ada di materi PS, tapi ini sudah saya tuliskan ya. Untuk pendidikan formal itu jalur pendidikannya terstruktur dan berjenjang, misal dari TK, SD, SMP, SMA ya. Kemudian untuk pendidikan non formal itu jalur pendidikan yang tujuannya hanya melengkapi pendidikan formal ya. Contohnya misalnya ada kursus, ada bimbingan belajar, itu yang membedakan antara pendidikan formal dan non formal. Kita lanjutkan ke muatan pelajaran yang terakhir yaitu muatan pelajaran PPKN. Nomor 1, berikut yang bukan merupakan peran serta warga dalam pengambilan keputusan di lingkungan masyarakat adalah, nah ini yang bukan merupakan peran serta warga dalam pengambilan keputusan, ini jawabannya adalah D ya. Menerima keputusan hanya jika sesuai dengan pendapatnya. Ini bukan merupakan peran serta warga karena ini namanya memaksakan kehendak ya. Kemudian nomor 2, tuliskan 3 contoh tanggung jawab pelajar di lingkungan masyarakat. Di sini sudah saya tuliskan ya. Nah, contohnya adalah membantu menyiapkan makanan saat kerja bakti, membantu menyiapkan tempat musyawarah pemilihan ketua RT, dan yang ketiga adalah membantu mengamati jalannya pengambilan keputusan. Itu contoh peran pelajar ya, di nomor 2. Kemudian nomor 3, tuliskan 4 contoh tanggung jawab siswa di sekolah. Ini contoh tanggung jawab siswa di sekolah sekarang ya. Kalau tadi di lingkungan masyarakat, sekarang di sekolah. Tanggung jawabnya belajar dengan tekun, menjaga kebersihan sekolah, mengikuti upacara bendera, dan yang keempat adalah memilih ketua kelas. Itu adalah contoh tanggung jawab siswa atau pelajar di sekolah. Kemudian nomor 4, tuliskan 3 contoh kegiatan yang memerlukan pengambilan keputusan bersama di lingkungan masyarakat. Contoh kegiatan yang membutuhkan pengambilan keputusan secara bersama di masyarakat ya. Oke, di sini saya kasih contoh ada pada saat pemilihan ketua RT atau ketua RW, kemudian pembuatan jadwal ronda malam, dan yang ketiga adalah pengadaan acara HUT RI atau Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia. Nomor 5, tuliskan 2 contoh tugas yang pernah diberikan kepadamu di sekolah. Apakah kamu melakukan tugasmu dengan penuh tanggung jawab? Jelaskan ini. 2 contoh tugas yang diberikan pada saat di sekolah, apakah kamu bertanggung jawab? Ini contoh di sekolah ya, yang sesuai dengan materi di sini. Misalnya karena materinya pantun ya, ini tugasnya membuat pantun. Sama satu lagi tadi ya, di depan ada tugas membuat mading atau majalah dinding ya, tentang darah ya, karena materinya IPA. Lah, 2 contoh tugas ini kemudian bagaimana, apakah kamu mengerjakan dengan tanggung jawab? Ya, saya mengerjakan tugas dengan baik dan benar serta tepat waktu. Nah, ini berarti adalah contoh anak atau siswa yang bertanggung jawab ya. Oke, demikian tadi penjelasan soal dari tema 4 ya, subtema 2 atau soal latihan subtema 2 ya, di halaman 47 sampai dengan 48 ya, latihan soal subtema 2. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk belajar bersama. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penjelasan soal. Silahkan pertanyaan atau saran bisa dituliskan di kolom komentar ya. Di sini juga sudah saya buatkan playlistnya ya, pembahasan Bu Pena kelas 5, mungkin yang ketinggalan ya. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.